Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Thuram telah memilih Inter. Beberapa hari terakhir telah terlihat pembicaraan antara Inter dengan perwakilan Thuram untuk menyelesaikan detail kontrak. Meski tidak ada biaya transfer, kesepakatan itu masih menjadi investasi besar bagi Inter. Ada biaya komisi dan bonus masuk yang terkait dengan transfernya. Inter akan membayar Thuram 6 juta euro bersih per musim, dan pemain asal Prancis itu kini hampir menandatangani kontrak dengan Inter yang berlaku hingga akhir Juni 2028. Gazzetta juga melaporkan bahwa Thuram memilih Inter karena alasan taktis. Ia percaya bahwa sistem permainan 3-5-2 akan ideal untuknya. Pemain berusia 25 tahun itu menyukai gagasan bermain dalam sistem dua penyerang. Saat ini, Lukaku adalah pemain yang masa depannya mengalami banyak komplikasi. Pemain berusia 30 tahun itu telah membuat pendiriannya dengan sangat jelas bahwa dia hanya menginginkan Inter. Namun, Chelsea terlihat enggan untuk meminjamkan Lukaku. Chelsea lebih memilih solusi lain, mereka ingin melepas Lukaku secara permanen daripada terus meminjamkannya. Satu tawaran mengejutkan datang dari AC Milan. Rossoneri sedang mencari striker musim panas ini. Lukaku adalah salah satu ide yang dimiliki Milan. Surat kabar Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Milan menawarkan Chelsea sekitar 40 juta euro untuk membeli Lukaku secara langsung. Namun, Lukaku tidak mau. Pemain asal Belgia itu telah menjelaskan hal ini dengan sangat jelas, dan tidak akan melakukan pembicaraan dengan Milan. Manchester United sedang berusaha keras untuk merekrut Andre Onana. Mereka siap memberikan uang besar untuk mengontrak Onana. Oleh karena itu, kepergian Onana dari Inter terlihat semakin mungkin untuk musim panas ini. Surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter menjadikan kiper Valencia Mamardashvili sebagai target utama pengganti Onana. Mamardashvili telah mendapatkan reputasi sebagai salah satu penjaga gawang terbaik La Liga musim 2022-23. D'Ambrosio adalah salah satu dari sejumlah pemain Inter yang kontraknya habis pada akhir bulan ini. Mantan pemain Torino itu tinggal seminggu lagi sebelum kontraknya berakhir. Jika dia tidak memperpanjang kontraknya, maka D'Ambrosio dapat pergi setelah hampir satu dekade di Inter. D'Ambrosio tampaknya akan mencari petualangan baru yang bisa menjadi babak terakhir dalam karirnya. Monza dikabarkan tertarik untuk mendatangkan D'Ambrosio. Oleh karena itu, Inter harus mencari pengganti peran D'Ambrosio. Surat kabar Tuttosport melaporkan bahwa Inter siap mendatangkan Cesar Azpilicueta sebagai pengganti D'Ambrosio. Azpilicueta dikabarkan siap mengakhiri kontraknya di Chelsea dan ia siap bergabung dengan Inter. Inter menawarkan kontrak 2 tahun kepada Azpilicueta. Nerazzurri berharap ia dan Chelsea bisa segera merundingkan pemutusan kontraknya. Daily Mail melaporkan bahwa agennya saat ini sedang menegosiasikan pemutusan kontrak dengan Chelsea. Daily Mail juga melaporkan bahwa Inter bukan satu-satunya klub yang menginginkan Azpilicueta. Bayern Munchen dikabarkan juga tertarik. Pelatih Bayern saat ini Thomas Tuchel pernah bekerja dengan pemain asal Spanyol itu saat ia bertugas di Stamford Bridge. Tuchel adalah penggemar berat Azpilicueta. Tuchel ingin Azpilicueta sebagai pengganti Pavard di Bayern. Gazzetta.it melaporkan bahwa Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk memboyong pemain muda sensasional Lazio, Luca Romero. Pemain berusia 18 tahun itu juga menjadi incaran Milan. Gazzetta.it juga melaporkan bahwa Direktur Olahraga Inter Piero Ausilio telah bertemu dengan agen Romero. Mereka bertemu selama perjalanannya baru-baru ini ke London. Pemain internasional muda Argentina itu bergabung dengan Lazio dari Mallorca pada musim panas 2021. Dia telah membuat total 21 penampilan untuk tim Maurizio Sarri selama 2 musim terakhir, dan mencetak 1 gol untuk Lazio. Romero tampaknya akan hengkang dari Lazio pada musim panas ini dengan bebas transfer. Lazio tidak dapat menyetujui kesepakatan baru dengan Romero dan perwakilannya. Fleksibilitas taktis Romero bisa menjadi aset bagi tim seperti Inter atau Milan. Pemain berusia 18 tahun itu bisa bermain di mana saja mulai dari sebagai second striker hingga gelandang serang atau bahkan sebagai bek sayap.
Inter telah bekerja untuk menandatangani Bisek. Nerazzurri telah mengidentifikasi mantan produk Akademi Muda KON itu sebagai penguatan lini pertahanan muda yang ideal. Bisek kabarnya akan bergabung sebagai cadangan Bastoni. Musim 2022-23 kemarin, Bastoni tidak memiliki wakil yang nyata dalam skuad. Bisek terbiasa bermain di kiri dari 3 bek meski menggunakan kaki kanannya. Gianluca.Di.Marzio.com melaporkan bahwa Nerazzurri akan mengontrak Bisek setelah dia menyelesaikan Euro U21 bersama Jerman. Nerazzurri siap mengikat Bisek selama 5 tahun. Nerazzurri akan membayar biaya 7 juta euro kepada klubnya Aarhus dengan pembayaran dalam 2 angsuran yang sama sebesar 3,5 juta euro. Facundo Colidio bergabung dengan Inter dari Boca Juniors pada 2017. Dia kembali ke negara asalnya setelah masa sulit di sepak bola Eropa. Dia dipinjamkan ke Tigre sejak Januari 2022. Colidio telah menemukan bentuk penampilan terbaiknya dengan Tigre. Dia berhasil mencetak 5 gol dalam 26 penampilannya, dan memberikan kontribusi penting bagi timnya. Surat kabar Tuttosport melaporkan bahwa Colidio mungkin tidak akan kembali ke Nerazzurri. Nerazzurri berencana menjadikannya sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan Matteo Retegui. Retegui telah menjadi sesuatu yang luar biasa di papan atas Argentina. Dia saat ini menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Argentina. Carlos Augusto telah menjadi salah satu bintang di Monza. Ia berhasil membantu Monza meraih promosi ke Serie A, dan kemudian bersinar di musim pertamanya di papan atas Italia. Inter tertarik untuk mengontrak Carlos Augusto. Mereka melihatnya sebagai pengganti ideal untuk Gosens. Namun, Inter bukan satu-satunya tim yang ingin mendatangkan Augusto. Surat kabar La Nazione melaporkan bahwa Fiorentina akan bergabung dengan Nerazzurri dalam perlombaan untuk merekrut Carlos Augusto dari Monza. Monza dikabarkan akan meminta bayaran setidaknya 30 juta euro untuk Carlos Augusto.